pertama ya adalah pesantren putri yang dibina oleh Wanita Al-Irsyad di daerah Cilengsi. Nah, pertama saya berikan materi motivasi untuk anak-anak supaya semangat untuk menjalankan tata boga ya, karena ada satu jurusan tata boganya di sini. Sebenarnya yang paling jarang saya kerjakan adalah bicara di depan siswa SMP dan SMA ya, ini ya. Jadi biasanya saya di depan ibu-ibu yang mereka punya anak-anak sebesar kalian ini. Ketika mereka sudah punya anak, naluri ibunya baru keluar gitu. Pengen ada di rumah, tapi pengen punya penghasilan. Jadi anak-anak, saya belum pernah sekolah seperti kalian. Tata boga khusus, tata rias khusus, tata busana itu khusus gitu, tidak. Tapi saya belajar dari ibu saya, dari nenek saya ya, dari Umi dan Abi, kemudian dari Jidah. Nah, ilmu yang diberikan sejak saya kecil itu yang pada saat saya masih SD SMP itu merasa aduh, teman lain masih pada lari-larian, main-main, saya sudah harus ada di dapur memasak dan membuat kue. Seorang ibu rumah tangga kemudian berpikir gimana ya caranya supaya bisa menjaga supaya kualitas hidup keluarga tuh tetap utuh, tetap sama, kalau bisa lebih baik. Tapi nggak punya keterampilan apa-apa. Saya waktu itu bekerja sebagai sekretaris karena sekolahnya tuh sekolah sekretaris. Jadi saya lulusan ASMI. Kalau sekarang suka diledekin sama teman-teman lain, ASMI adalah Akademi Seni Memasak dan Membuat Kue gitu ya. Kita nggak akan pernah sukses kalau jualan kue doang. Kalau nggak punya target, abis ini saya jualannya mau kayak gimana ya? Gitu. Apakah cuman mau ya udah jualan 10 macam aja atau 10 biji aja setiap hari, toh dari situ juga kita udah punya uang gitu ya, atau cuman 1, 2, 3 loyang aja dari situ juga kita udah punya untung. Ternyata nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya target ya. Artinya apa? Kalau nggak punya target atau cita-cita kepengen jualannya lebih rame atau kepengen lebih sukses, duitnya lebih banyak, itu nggak akan punya semangat untuk lebih baik lagi. Jadi saya pernah membaca satu hadis yang berkata begini, kalau kamu prestasi kamu masih sama hari ini dari kemarin masih sama, maka kita rugi. Nah, kalau kepengen untung, hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Tapi caranya bagaimana ya supaya hari ini kita lebih baik dari kemarin? Nah, saya pun berpikir ya Allah, saya pengen dapat rezekinya banyak. Saya kepengen hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya udah nggak hari ini deh. Minggu ini saya lebih baik daripada minggu lalu gitu. Akhirnya saya jualan kuenya tuh 4 loyang. Minggu ini 4 loyang. Minggu depan berarti saya harus lebih baik daripada minggu lalu. Maka minggu depannya saya pasang target. Saya punya cita-cita harus jual 8 loyang. Begitu ya, Bapak. Kamu kok kuenya enak banget sih, minta resepnya dong, gitu. Ketika mereka minta resep, apa yang saya lakukan? Menolak. Saya kasih resepnya. Iya, alhamdulillah, saya kasih resepnya, gitu. Pengen tahu makaroni skutel yang enak kayak gimana? Saya kasih resepnya. Saya kasih semua yang saya buat dan orang kepengen tahu, saya kasih resepnya. Kenapa? Karena saya pernah merasakan minta resep nggak dikasih dan itu sedih banget, gitu ya, nggak enak banget gitu ya, disalah-salahin pula itu nggak enak banget. Saya tidak ingin melakukan hal yang sama sehingga saya kasih. Saya berjanji dalam hati saya, siapapun yang tanya resep dan saya bisa, akan saya beritahu. Gitu. Bahkan berniat untuk memberitahukan kepada banyak orang di seluruh dunia.
itu alhamdulillah Allah kabulkan. Caranya gimana? Saya punya website ya, website Natural Cooking Club itu isinya resep-resep saya yang rupanya digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Taunya bagaimana? Taunya adalah ketika websitenya NCC down, itu banyak banget yang menelpon, Bu Fatma itu down, gimana? Kita udah biasa pakai resep-resep ibu gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya, saya senang sekali gitu. Nah, karena banyak yang nanya resepnya, kemudian mencobanya, ternyata nggak semuanya berhasil gitu. Banyak orang yang gini, kayaknya aku nggak bisa deh kalau resep doang. Harus lihat ketika kamu lihat, kamu bikin. Jadi harus lihat. Ya udah kalau gitu kursus aja ya. Ya udah kursus, saya diundang ngajar gitu, ngajar. Ya udah kalau kursus harus bayar. Ternyata rezeki saya bertambah, yaitu mengajar gitu. Ternyata ibu-ibu, saya biasa bicara sama ibu-ibu nih. Ya, jadi teman-teman, jadi mohon maaf ya kalau saya panggil ibu-ibu, kalian calon ibu juga kan ya. Nah, amin. Nah, ternyata saya mengajar, dan semakin banyak mengajar, semakin banyak rezeki yang saya terima. Ternyata menyebarkan ilmu itu, teman-teman, nggak pernah ada sedikit pun rezeki kita yang berkurang. Jadi semakin banyak. Sampai akhirnya di tahun 2004 bulan Oktober, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Khusus kita fokus di kuliner. Jadi kerjaan saya sekarang yang paling banyak adalah mengajar hampir setiap hari ya. Kemudian mengajar itu ternyata nggak melulu di kelas, tapi secara online sekarang banyak ya. Jadi ada channel YouTube saya Fatma Bahalwan, ada Instagram Fatma Bahalwan, ada TikTok ya, ada Facebook, semuanya adalah menjadi alat di mana saya bisa menyebarkan ilmu-ilmu ini kepada banyak orang. Cita-citanya tuh nggak sampai berhenti ilmu di saya, tapi juga di banyak orang di seluruh dunia. Ibu pakai nama aku Syifa Naiman. Aku dari kelas 8. Aku ingin bertanya, apa sih motivasi ibu buat terus jalanin usaha ini sampai sekarang? Ya. Nah itu. Pertanyaannya luar biasa ya, bagus banget. Apa sih motivasinya untuk ngejalanin usaha dari sekarang gitu? Yang udah pasti sih motivasinya adalah mencari penghasilan ya. Gitu ya, udah itu nomor satu deh lah ya, dari semua urusan yang kayaknya idealis, itu yang pasti adalah mencari penghasilan. Karena dari situ rezeki kita jalan. Kalau kita diam saja, pertama saya usianya udah di atas 60 nih saya ya, 62 gitu. Kalau saya diam saja, yang didapat bukannya rezeki tapi penyakit ya, banyak banget gitu. Jadi kalau kayak kalian masih lari-lari ke sana kemari, kalau kita nenek-nenek udah di rumah. Jadi motivasinya yang pertama adalah untuk mendapatkan penghasilan supaya keluarga saya kualitas hidupnya masih tetap bagus ya, masih tetap sama setiap harinya. Yang keduanya adalah selalu bisa berbagi ilmu gitu, yang pasti itu setiap harinya dikerjakan. Aktivitas setiap hari itu saya perlukan. Dari mulai bangun subuh sampai menjelang tidur. Itu jadi selalu saya kerjakan. Seperti itu, jadi jangan pernah diam. Kalau saya aja yang usia 62 masih bergerak terus, kalian yang mager harus dipaksa untuk jalan gitu ya. Harus aktif. Ibu kenalin, aku Najwa. Aku mau nanya, sejauh ini dari pertama kali ibu nyoba buat masak, itu resep favorit ibu apa? Terima kasih, catat ya. Resep favorit saya apa sih? Kalau masakan paling favorit saya membuat soto. Ingat ya, di Indonesia nih banyak banget menu soto. Ada soto apa aja ya? Nanti saya tanya ada soto apa saja, ingat ya, diingat-ingat dari sekarang ya. Paling suka saya bikin soto. Terus apakah saya aplikasikan soto ini? Iya, sampai terkenal. Soto Matraman adalah soto yang saya sajikan ketika kursus berjalan.
Jadi pagi-pagi biasanya kalau ibu-ibu pada kursus di rumah saya belajar memasak dan membuat kue itu dapat makan siang gitu di rumah. Dan menu favoritnya adalah soto. Saking seringnya saya menyajikan soto, akhirnya terkenal namanya soto Matraman. Dan sampai sekarang tahu nggak? Banyak ibu-ibu kursus yang udah lama nggak pernah datang, tiba-tiba datang kursus. Kata saya, kalian bukannya udah kursus ini? Enggak, kita cuma mau makan soto. Mahal banget ya, mau makan soto harus bayar kursus gitu. Nah, soto ini juga saya sajikan sebagai salah satu menu di catering, natural catering kayak gitu ya. Itu soto salah satu menu favorit. Dan itu sampai sekarang masih favorit tuh. Gitu. Makasih banyak. Sama-sama Ibu.